Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari CBR. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hantu Cumplung. Cerita ini saya dapat dari website ChatGPT. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah legenda tentang hantu cumplung. Konon hantu ini adalah roh dari seorang pemburu yang telah meninggal secara tragis di dalam hutan tersebut. Setiap malam penduduk desa mendengar suara desisan daun dan langkah kaki di sekitar rumah mereka. Namun ketika mereka keluar untuk melihat, tidak ada yang terlihat kecuali bayangan yang kabur di balik pepohonan. Beberapa yang berani mencoba menelusuri suara tersebut hanya menemukan jejak-jejak yang menghilang di tengah jalan. Hingga kini, cerita tentang hantu cumplung masih menjadi pembicaraan yang menakutkan di desa itu. Dan penduduk setempat selalu berhati-hati ketika berada di dekat hutan pada malam hari. Suatu malam, seorang penduduk desa bernama Anwar nekat mencoba menemui hantu cumplung. Meskipun diingatkan oleh tetangganya untuk tidak mengganggu hal-hal gaib, rasa penasaran Anwar terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mempersiapkan diri dengan membawa senter dan berjalan menuju hutan pada tengah malam. Saat Anwar memasuki hutan yang gelap, angin berbisik dan dedaunan berdesis seolah menyambut kedatangannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mengikuti Anwar mulai terdengar semakin dekat. Dengan gemetar, Anwar menyalakan senternya dan menoleh ke belakang. Namun tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan yang mencekam. Ketika Anwar terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan, senternya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Anwar menjadi panik, namun sebelum dia bisa mencari cara untuk menyalakan kembali, dia mendengar suara serak di belakangnya. "Siapa yang mengganggu tidurku?" Anwar menoleh cepat dan melihat bayangan gelap yang berdiri di antara pepohonan. Kedinginan merambat di tulang belulangnya ketika dia menyadari bahwa dia berdiri di hadapan hantu cumplung itu sendiri. Dengan langkah perlahan, hantu itu mendekati Anwar sambil menggeram. Dan dengan langkah perlahan, hantu itu mendekati Anwar sambil menggeram. Dan tiba-tiba saja Anwar merasa kakinya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang terlihat menahan tubuhnya. "Di luar kau, manusia yang berani," desis hantu cumplung dengan suara serak yang menusuk malam. "Mengapa kau mengganggu kedamaianku?" Anwar menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata untuk menjelaskan niatnya. "Maafkan saya, hantu cumplung. Saya hanya ingin tahu kebenaran di balik cerita tentang Anda." Hantu cumplung mengangkat kepalanya. Mata gelapnya menatap tajam Anwar. "Kebenaran? Apakah kau yakin kau siap untuk mengetahuinya?" Desisnya perlahan. Anwar merasa getar mencekam merambat di tulang belulangnya. Namun rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. "Ya, saya ingin tahu,"
Jawabnya, mantap. Hantu cumplung menatap Anwar sejenak sebelum akhirnya berkata, kau telah membuktikan keberanianmu dengan datang ke sini. Akan kuberitahu kepadamu apa yang sebenarnya terjadi padaku di masa lalu. Namun ingatlah, kebenaran seringkali lebih menakutkan daripada legenda. Dan dengan itu, hantu cumplung mulai menceritakan kisah tragis yang melatar belakangi keberadaannya di hutan itu. Hantu cumplung mulai menceritakan kisahnya dengan suara yang terengah-engah, seakan masih terasa sakit dan kepedihan dari masa lalunya. Dia adalah seorang pemburu yang hidup pada zaman dahulu, ketika hutan masih subur dan dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika dia menemukan sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua itu, dia menemukan sebuah artefak kuno yang konon memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Terbuai oleh ambisi dan utamakan, dia mengambil artefak tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa artefak itu adalah milik makhluk gaib yang sangat kuat dan jahat. Sejak itu, kehidupan pemburu itu berubah menjadi mimpi buruk. Dia dihantui oleh kehadiran makhluk gaib yang gelap dan kekuatan artefak itu mempengaruhi pikiran dan jiwanya, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Akhirnya, pemburu itu ditinggalkan oleh teman-temannya dan terpaksa hidup sendirian di dalam hutan, menjadi sosok yang lebih mirip hantu daripada manusia. Dari saat itulah, aku menjadi hantu cumplung, terperangkap di antara dunia hidup dan dunia mati. Terhantui oleh dosa-dosa masa laluku, tutup hantu cumplung dengan suara serak. Anwar mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar, merasa terharu oleh kesedihan yang dialami hantu cumplung. Dia mulai memahami bahwa di balik penampakan yang menakutkan ada kesedihan yang mendalam dan kisah yang tragis. Dapatkah aku membantumu? Tanya Anwar dengan penuh empati. Hantu cumplung menatap Anwar dengan tatapan yang penuh harapan. Mungkin kau bisa membantuku menemukan kedamaian yang sudah lama aku tinggalkan. Tergerak oleh keinginan untuk membantu hantu cumplung menemukan kedamaian, Anwar bertanya pada hantu itu tentang bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Hantu cumplung menyampaikan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan mengembalikan artefak yang telah dicuri tersebut ke tempat asalnya di dalam gua tersembunyi. Anwar yang penuh tekad segera menyetujui tugas tersebut. Dengan bimbingan hantu cumplung, Anwar mulai perjalanan panjang ke dalam hutan untuk menemukan gua tersebut. Meskipun dihadang oleh berbagai rintangan dan bahaya, Anwar tidak pernah kehilangan semangatnya. Setelah mencari selama berhari-hari, Anwar akhirnya menemukan gua yang legendaris itu. Dengan hati yang berdebar-debar, dia masuk ke dalam gua tersebut dan berhasil menemukan tempat di mana artefak itu diletakkan. Dengan gemetar, Anwar mengambil artefak itu dan merasakan kekuatan magis yang kuat yang terpancar darinya. Tetapi tiba-tiba saja, gua tersebut mulai berguncang dan suara-suara menakutkan menggema di dalamnya. Anwar menyadari bahwa makhluk gaib yang menjadi pemilik artefak itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan cepat, Anwar memasukkan artefak itu kembali ke tempat semula dan berlari secepat mungkin keluar dari gua. Ketika Anwar keluar dari gua, dia melihat hantu cumplung menunggu di luar dengan tatapan cemas. Tanpa berkata-kata, Anwar menunjukkan bahwa dia telah berhasil mengembalikan artefak itu ke tempatnya semula. Dengan sorot mata yang penuh rasa syukur,
hantu cumplung merasa beban yang telah lama dia pikul mulai berkurang. Dengan tersenyum, hantu cumplung mengucapkan terima kasih pada Anwar atas bantuan dan keberaniannya. Anwar pun merasa lega dan bahagia karena telah berhasil membantu makhluk gaib tersebut menemukan kedamaiannya. Dari saat itu, kisah tentang hantu cumplung tidak lagi menjadi cerita horor di desa tersebut, melainkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan perdamaian. Setelah membantu hantu cumplung menemukan kedamaian, Anwar merasa lega dan bahagia atas perannya dalam mengakhiri penderitaan yang telah lama dirasakan oleh makhluk gaib tersebut. Namun beberapa waktu kemudian, Anwar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desanya. Tiba-tiba penduduk desa mulai menghilang satu persatu tanpa jejak. Desa yang dulu ramai dan penuh kehidupan menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Anwar yang merasa gelisah dan khawatir mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah penyelidikan yang intensif, Anwar menemukan bahwa desa mereka sebenarnya telah lama dikuasai oleh kekuatan gelap yang dipelihara oleh sekelompok makhluk gaib yang harus akan kekuatan. Mereka telah menggunakan desa sebagai tempat untuk memperkuat kekuatan mereka dan menghisap energi dari penduduk desa untuk memperpanjang umur hidup mereka. Dengan tekad yang baru, Anwar memutuskan untuk menghadapi kekuatan gelap tersebut demi menyelamatkan desanya. Dia menyadari bahwa tindakan ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bantuan hantu cumplung dan makhluk gaib lain yang baik hati, Anwar mempersiapkan strategi untuk menghadapi kegelapan yang mengancam desanya. Dengan pertempuran yang sengit dan pengorbanan yang besar, Anwar berhasil mengalahkan kekuatan gelap tersebut dan menyelamatkan desanya dari kepunahan yang pasti. Desa yang dulu sunyi senyap kembali dipenuhi dengan kehidupan dan kegembiraan. Sebagai penghargaan atas pengorbanan dan keberaniannya, penduduk desa menghormati Anwar sebagai pahlawan mereka dan mengenalnya sebagai sosok yang membawa cahaya ke dalam kegelapan. Hantu cumplung juga ikut berpartisipasi dalam membangun kembali desa dan mendapat tempat istimewa di hati penduduk desa sebagai penjaga dan pelindung mereka. Dari saat itu, desa itu hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, dan kisah tentang Anwar dan hantu cumplung tetap dikenang sebagai legenda yang menginspirasi tentang keberanian, persahabatan, dan kebaikan hati yang tak tergoyahkan. Ceritanya cukup sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.